Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala SKP, Kepala PKPM, Pamong Belajar, tutor, guru kesetaraan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebagian dari kita masih memandang bahwa pada kurikulum Merdeka, beranggapan masih ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya tegaskan di sini bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak ada di dalam struktur kurikulum pendidikan kesetaraan. Namun bukan berarti penguatan profil pelajar Pancasilanya tidak ada, tetap ada. Nah, mari kita simak selanjutnya. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dan jangan lupa simak sampai tuntas video ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi layar ya. Saya akan berbagi layar dan mohon izin sebentar memberikan penjelasan. Tidak ada P5 di pendidikan kesetaraan kurikulum Merdeka. Ini penjelasannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam struktur kurikulum di pendidikan sekolah ya, misalnya ini kita ambil di contohnya di SMP ya, di struktur kurikulum SMP. Nah, di SMP baik di SD juga sama gitu ya, di SMA juga sama. Nah, struktur kurikulum itu di samping kolom mata pelajaran, kemudian di sebelah kanan ada kolom alokasi intrakurikuler ya. Nah, ini penyajian beban belajar atau jam pelajaran disajikan per tahun atau per minggu di dalam kurung. Ini alokasi intrakurikuler mata pelajarannya. Nah, kemudian di samping kanan alokasi intrakurikuler itu ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini disebut juga dengan kegiatan atau alokasi kokurikuler untuk pendidikan sekolah. Nah, ini jam pelajaran yang dikumpulkan dari setiap mata pelajaran, kemudian nanti dikumpulkan dalam 1 tahun dilakukan dengan kegiatan P5. Nah, nanti tergantung pedoman ya di dalam panduan pengembangan proyek itu setiap jenjang mulai SD, SMP, SMA itu ada ketentuan berapa kali dalam 1 semester dilaksanakan kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam struktur kurikulum di pendidikan kesetaraan, itu kolom alokasi P5 seperti di sekolah tidak ada. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Di struktur kurikulum pendidikan kesetaraan tidak ada kolom alokasi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah kemudian di dalam struktur kurikulum pendidikan kesetaraan tidak mengandung penguatan profil pelajar Pancasila? Tidak, tetap ada. Penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan pada program kelompok pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi alokasi P5 dalam tanda kutip itu ada di pemberdayaan dan keterampilan. Tapi ini tidak disebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi sebagai program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, kok saya menyebut program? Nah, ini di dalam judul kolom ini ada mata pelajaran garis miring program pemberdayaan dan keterampilan. Jadi pemberdayaan dan keterampilan ini bukan mata pelajaran, tapi program. Melalui program pemberdayaan dan keterampilan inilah dilakukan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sudah paham ya? Ini alasan pertama
kenapa P5 itu tidak ada di dalam pendidikan kesetaraan. Karena memang di dalam struktur kurikulum tidak secara eksplisit disebutkan adanya alokasi proyek seperti di sekolah, tapi melalui program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Dan itu tidak disebut sebagai P5. Dah mulai jelas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat yang kedua, Bapak Ibu tentunya sudah membaca itu. Ya, ini panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, sudah baca ya? Sudah baca kan itu panduannya? Nah, di dalam panduan yang eh, bisa kita simak di halaman 24, ya, di halaman 24 itu bisa kita simak bahwa di sana dinyatakan adapun pada pendidikan kesetaraan, alokasi waktu proyek profil dilaksanakan pada mata program pemberdayaan dan atau keterampilan. Ini di halaman 24 pada buku panduan pengembangan P5 ya. Jadi memang tidak ada kegiatan P5 tapi pada program pemberdayaan dan keterampilan. Berarti penguatan profil pelajar Pancasilanya itu dilakukan melalui program pemberdayaan dan keterampilan. Nah, kemudian diulangi lagi di halaman 37. Nah, ini kaitannya dengan beban. Kalau di sekolah tadi kan alokasi proyek itu dikumpulkan dari jam-jam per mata pelajaran diambil antara 20 sampai 30%. Ya, waktu di formal gitu ya. Tapi kalau di pendidikan kesetaraan, adapun pada pendidikan kesetaraan, alokasi waktu didasarkan pada jumlah SKK pada kelompok program pemberdayaan dan keterampilan. Jadi begini, ini misalnya nih sudah ditetapkan 30 apa ini? 30 SKK. Berarti alokasi waktu pemberdayaan pada fase D yaitu pada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini kan paket B ya, berarti kan fase D. Fase D itu jumlahnya ada 30 SKK. Nah, 30 SKK ini dibagi kelas 7, 8, 9. Nah, pembagiannya diserahkan kepada satuan pendidikan. Misalnya pada kelas 7 10 SKK, kelas 8 10 SKK, kelas 9 10 SKK, sehingga total ketemu angka 30. Nah, 30 SKK ini kalau kita lakukan dengan kegiatan tatap muka dalam satu fase itu 1 tahun 180 jam. Dari mana itu? Sekali lagi 30 SKK kali 36 kali 1. Kenapa kali 1? Kali 1 adalah tatap muka. Kenapa kali 36? 36 itu minggu per tahun. Jadi 30 kali 36 kali 1 ketemu angka 1080. Begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi sudah jelas kenapa di dalam pendidikan kesetaraan itu tidak ada P5. Bukan berarti sekali lagi ya penguatan profil pelajar Pancasila tidak ada. Ada, yaitu melalui program pemberdayaan dan keterampilan. Berarti program pemberdayaan dan keterampilan itu nanti untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti nanti untuk melakukan penilaian capaian profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulannya pada pendidikan kesetaraan tidak ada P5. Namun program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, dalam penilaian atau asesmen pada program pemberdayaan dan keterampilan itu ada dua aspek yang harus dinilai. Yang pertama adalah asesmen terhadap tujuan pembelajaran dan CP pada program pemberdayaan atau keterampilan. Karena apa? Karena pemberdayaan dan keterampilan itu ada CP-nya. Berarti ini harus ada penilaiannya. Pencapaian CP-nya melalui TP itu seperti apa? Ya, karena apa? Karena TP kan merupakan turunan dari CP. Jadi harus ada asesmen terhadap tujuan pembelajaran. Nah, nanti dituangkan di dalam rapor. Nah, nilainya dituangkan pada halaman isi mapel atau program untuk asesmen TP gitu ya. Nah, karena program pemberdayaan dan keterampilan itu untuk penguatan profil pelajar Pancasila, berarti ada asesmen terhadap capaian
profil pelajar Pancasila, ya. Berarti nanti di rapor itu melaporkan tentang capaian profil pelajar Pancasila atau Propela. Nah, itu nanti ada di halaman capaian Propela. Jadi nanti di rapor itu ada halaman mengenai capaian Propela. Nanti mengenai ini Bapak Ibu bisa melihat apa namanya? Melihat cara mengisi rapor. Sudah beberapa kali ya, beberapa waktu yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana pengisian nilai rapor terutama pada capaian profil pelajar Pancasila, termasuk mengisi nilai pada subelemen, kemudian memilih elemen dan dimensi pada profil pelajar Pancasila. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jelas ya. Nanti pada kesempatan lainnya kita akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah dalam menentukan dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada program Memeda dan Keterampilan. Walaupun sudah pernah saya sampaikan, nanti kita akan kupas lagi. Baik, demikian Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita lihat, kita simak yang berikut ini. Silakan Bapak Ibu yang belum pernah mengunjungi kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan, silakan untuk subscribe, like di Beradab di Jalan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.